Baik, selamat pagi. Materi kita terakhir sampai di mana? Materi kita terakhir minggu pertemuan sebelumnya sampai di mana? Herman Lucian Vin, sampai di mana? Herman Lus. Materi terakhir sampai di mana? Maria Leopoldina dos Santos. Materi terakhir sampai di mana? Materi terakhir sampai di mana? Ada yang masih ingat? Maria Florenciana Naimuni. Materi terakhir sampai di mana? Kalian tidak ada yang ingat materi terakhir? Sudah sampai di metode pendekatan menggunakan longitudinal dan cross section, Pak. Ya. Terakhir kita sampai di metode pendekatan menggunakan longitudinal dan cross section. Juliana Bete, apa perbedaan longitudinal dengan cross section? Atau ada yang bisa menjelaskan perbedaan longitudinal dengan cross section? Minggu lalu kita sudah bahas. Longitudinal itu biasa disebut juga time. Time apa? Time series. Kalau cross section itu ya cross section atau meneliti pada satu satuan tahun. Sedangkan kalau longitudinal atau time series itu pada beberapa urutan waktu, sehingga disebut time series. Gabungan dari keduanya itu disebut panel atau pool. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Sudah bisa tampak di layar kalian? Bisa tampak? Sudah, Pak. Oke. Adriana Naitili, tolong baca. Adriana Naitili. Adriana Naitili, tolong baca. Iya, Pak. Aduh. Silakan. Hubungan penelitian dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan penelitian tidak dapat dipisahkan atau saling membutuhkan. Yang kedua, seorang peneliti memulai dari adanya pemikiran deduktif atau fenomena, dalil, hukum, atau teori. Yang ketiga, hasil pemikiran deduktif sama dengan hipotesis atau dugaan sementara, trial atau error. Yang keempat, pengujian hipotesis atau pencarian kebenaran. Baik, terima kasih. Jadi
ilmu pengetahuan dan penelitian tidak dapat dipisahkan. Bisa dikatakan saling membutuhkan ya. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan tanpa ada penelitian. Demikian juga tidak akan ada penelitian tanpa didukung dengan ilmu pengetahuan. Seorang peneliti memulai dari adanya pemikiran deduktif. Pemikiran deduktif itu dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang lebih khusus. Contohnya, pertanian kan luas. Ada agroteknologi, ada kehutanan, ada perkebunan, ada perikanan, peternakan, agribisnis, dan lain-lain. Sedangkan kita mempelajari secara lebih spesifik terkait agribisnis. Nah, di dalam agribisnis itu ada banyak lagi subsistemnya, mulai dari subsistem penyediaan input, on-farm, pengolahan, pemasaran, dan subsistem penunjang atau pendukung. Nanti tinggal di saat kalian menuliskan tugas akhir, kalian akan memilih, saya fokus kemana, mau penelitian tentang ilmu usaha tani, mau penelitian tentang pemasaran, skop penelitiannya ke arah kajian penunjang seperti pembiayaan pertanian, penyuluh, kelembagaan, dan lain-lain, itu terserah kalian. Sehingga seorang peneliti harus memulai dari sesuatu yang pemikiran yang bersifat deduktif. Nah, deduktif itu apa? Ada fenomena. Misalnya, kenapa di Pulau Jawa 1 hektar mereka bisa memproduksi sebanyak 5-6 ton. Kenapa kita di TTU tidak dapat cuma 2 atau 3 ton? Saya sudah bersyukur. Kenapa? Apa fenomena ini? Apakah ada yang salah dengan budaya kerja? Ada yang salah dengan penerapan teknologi? Atau kondisi alam yang tidak memungkinkan? Itu perlu ada fenomenanya, perlu kita lakukan uji. Setelah itu, hasil pemikiran itu kita rumuskan dalam sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Diduga karena bla bla faktor A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga menyebabkan produktivitas padi di TTU menjadi lebih rendah. Setelah itu, hipotesis tersebut kita uji. Kita cari asumsi yang mendukung, teori-teori yang mendukung, kita kumpulkan data dan kita masukkan pada alat analisis tertentu. Sehingga pada akhirnya hasilnya kita dapat dan kita bisa menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Maria Florenciana Naimuni, tolong baca. Penelitian dan ilmu. Yang pertama, penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki kriteria tertentu. Yang ketiga, penelitian merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau yang disebut metode ilmiah. Yang keempat, metode ilmiah adalah cara prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Baik, terima kasih. Jadi penelitian itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu. Jadi setiap ada hasil penelitian baru, Anda berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh, ada yang penelitian tentang sayur kangkung di Nian. Dia berkontribusi. Kontribusinya bisa dibuktikan dengan apa? Meneliti secara baik, mendapatkan informasi yang lebih baik, terbaru, dan akhirnya dipublikasikan untuk dibaca oleh orang yang berada di luar TTU. Bahwa ternyata di Kabupaten Timur Tengah Utara ada fenomena ini. Apakah relevan dengan di tempat lain? Nanti akan dibuktikan dengan penelitian tersebut disitasi atau dirujuk. Yang berikut, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki kriteria tertentu. Jadi kriterianya tertentu, tidak bisa umum. Jadi misalnya ya tanaman padi hanya bisa di lahan basah, tapi juga sudah bisa ada padi apa yang bisa ditanam di ladang, namanya padi apa? Padi ladang. Padi ladang atau padi
lupa namanya yang lebih populer itu. Go? Tidak tahu juga kalian? Padi gogo. Itu padi yang tidak membutuhkan genangan. Nah, penelitian merupakan operasional. Operasional artinya kegiatan dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau yang disebut metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan disebut ilmu. Kenapa disebut prosedur? Karena harus sistematis. Mulai dari kita merencanakan mau meneliti objeknya apa, subjeknya siapa, ada fenomena apa. Setelah itu kita tentukan dengan membuat proposal. Proposal itu adalah memuat apa yang melatar belakangi tujuan penelitian itu, apa manfaat dari penelitian ini, teori-teori apa saja yang mendukung. Bab 3 itu apa biasanya? Berisi apa kalau bab 3 dalam proposal? Pada bab 3 itu berisi apa? Metode penelitian. Metode penelitian. Dalam metode penelitian itu, tolong angkat tangan, dalam metode penelitian itu memuat apa saja? Biasakan kalau mau menjawab angkat tangan ya. Dalam metode penelitian itu biasanya memuat apa saja? Silakan Bazilia. Yang pertama tuh memuat kerangka berpikir. Yang kedua itu waktu dan tempat. Yang ketiga populasi atau sampel. Terus yang keempat itu menggunakan metode apa. Terus pengumpulan data. Menurut saya itu saja, Pak. Oke. Saya tahu. Silakan Angelina Naimno. Sama Pak yang dibilang oleh Bas. Oh, oke. Jadi dalam metode itu kita mulai dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu keseluruhan alur penelitian kita ada di situ, flowchart. Jadi dimulai dari ada masalah, bagaimana teori yang menggerakkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, alat-alat analisis apa saja yang dipakai, parameter apa saja yang akan diukur, variabel-variabel apa saja yang akan dimasukkan ke dalam metode analisis, sehingga nanti dapat kesimpulannya apa. Jadi keseluruhan penelitian itu sebenarnya ada dalam kerangka berpikir. Setelah itu kita akan masuk kepada tempat dan waktu, populasi dan sampel. Tempat dan waktu adalah terkait lokasi dan kapan dimulai penelitian. Sedangkan populasi dan sampel, siapa subjek penelitian kita? Apakah petani? Karena populasi mungkin terlalu besar, kita harus melakukan penarikan sampel. Setelah itu adalah konsep pengukuran. Variabel-variabel ini satuannya apa? Dilanjutkan dengan alat analisis yang kita gunakan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian kita. Jadi itu metode ilmiah adalah suatu prosedur. Prosedur itu harus secara runut, tidak boleh sembarangan. Harus secara runut. Nah, penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Akumulasi dari penelitian yang menjelaskan hubungan atau korelasi atau kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat yang tersusun secara sistematik, rasional, logik, metodik, dan ditemukan secara empirik melalui penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Kalian ini sekarang dalam tahap berlatih menjadi seorang ilmuwan. Kalian harus melakukan sebuah penelitian yang tersusun secara sistematik. Sistematik itu artinya sistematis, runut, rapi, dimulai dari pendahuluan. Dalam pendahuluan itu memuat apa saja? Ermina Amnitaseran. Ermina Amnitaseran. Dalam bab 1 atau pendahuluan itu apa saja yang dimuat? Yang kedua, rumusan masalah. Ulang dari yang pertama. Tujuan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian.
Yang keempat, kegunaan penelitian, Pak. Oke. Jadi dalam yang disebut dengan sistematis, kita memulai dari sebuah latar belakang. Apa yang menjadi background atau latar belakang? Tentunya ada fenomena. Fenomena itu harus dijelaskan dengan apa? Ketimpangan. Masalah itu kan ketimpangan, gap. Harapannya kita dapat harusnya sesuai dengan standar nasional 1 hektar itu bisa menghasilkan 5-6 ton, tapi ternyata yang terjadi di lapangan hanya 2-3 ton. Apa yang salah? Ada apa ini? Kenapa kok berbeda? Ada kesenjangan, gap namanya, antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Setelah itu, kita cari data pendukung. Data-data itu akan dimuat di latar belakang, sehingga pada akhirnya melalui kesenjangan-kesenjangan tersebut, kita bisa merumuskan yang namanya masalah. Masalah itu dirumuskan. Setelah masalah itu dirumuskan, kita menentukan tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis masalah tersebut. Setelah itu mendapatkan hasil, mengetahui apa sih yang menyebabkan terjadinya gap. Setelah itu baru ada kebergunaan atau yang disebut dengan manfaat dari penelitian. Manfaat itu siapa? Apakah penulis, apakah subjek penelitian, apakah masyarakat umum yang akan memperoleh manfaat dari penelitian kita. Eva Sofia Bau, tolong baca. Penelitian dan ilmu. Yang pertama, penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Oh sudah, Yang kedua, ini sudah. Tadi sudah. Sorry. iya, Oke, ini. hakikat ilmu. Suatu alat untuk menjelaskan, mengendalikan, atau meramalkan suatu kegiatan. Proses berpikir, suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Lahir karena manusia mempunyai rasa sangsi, ingin tahu akan sesuatu yang timbul menjadi masalah khusus. Oke, jadi hakikat dari ilmu adalah suatu alat untuk menjelaskan, mengendalikan, atau meramalkan suatu kejadian. Jadi ilmu-ilmu yang kalian pelajari ada ilmu pemasaran, ada ilmu usaha tani, ada ekonomi, statistik, ekonometrika. Itu rata-rata untuk menjelaskan. Biasanya ilmu usaha menjelaskan fenomena-fenomena. Kalau ilmu statistik, ekonometrik, riset operasi, dan lain untuk meramalkan suatu kejadian. Kalau kita buat seperti ini, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, proses berpikir adalah suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Jadi kalau kalian berpikir, itu harusnya menjadi cerminan yang teratur dan hati-hati. Jangan asal berpikir, belum selesai mengelola informasi, kalian sudah mengambil keputusan. Segala sesuatu yang dikatakan signifikan itu harus dilakukan dengan uji. Setidaknya secara deskriptif bisa dilihat perbedaannya. Nah, proses berpikir itu lahir karena manusia mempunyai rasa sangsi, ingin tahu. Jangan tiba-tiba ada informasi datang, kalian langsung sebarkan. Tidak di cross check lagi, tidak diteliti lagi, tidak dipertimbangkan secara logis. Nah, itu tidak melakukan proses berpikir. Datang informasi langsung diteruskan. Akhirnya ternyata informasi itu hoax. Hanya untuk meresahkan masyarakat. Jadi tolong sebagai mahasiswa yang sudah belajar mata kuliah metodologi penelitian sosial, setiap informasi yang datang, baik berupa pengumuman atau apa, diperiksa dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, saintifik itu kritis dan rasional. Harus kritis, artinya dia melakukan analisis secara deduksi dari umum ke khusus, atau dari sesuatu yang khusus ke umum secara tesis. Unscientific kebetulan, trial error, otoritas. Jadi scientific itu kritis, rasional. Kenapa? Mengapa? Siapa? Apa? Bagaimana? 5W 1H. Kalau unscientific, percaya saja, itu secara kebetulan. Kebetulan saja dia jadi begitu. Atau karena dia punya kekuatan, atau punya power, atau punya jabatan, menekan orang yang di bawahnya sehingga percaya dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu kebanyakan kalau tidak saintifik, dia tidak berdasarkan pemikiran yang kritis dan rasional. Nah, ini kita bisa lihat. Ada yang namanya
sesuatu yang deduksi atau kritis rasional dari umum ke khusus. Fenomena-fenomena ini harus didukung dengan teori, sehingga mendapatkan dugaan sementara. Nah, hipotesis itu akan kita lakukan pengujian. Setelah itu kita bahas secara khusus. Akhirnya, apakah itu sesuai dengan fakta atau tidak? Nanti akan kalian lebih mendalaminya di bagian-bagian berikutnya. Nah, proses penelitian itu secara rancang bangun ilmu itu dimulai dari identifikasi masalah. Ada masalah apa sih? Identifikasi masalah itu adalah hasil dari observasi. Kita pergi ke suatu daerah, kita lihat, oh tanahnya subur, pengairannya bagus, tapi kok produksi pertaniannya tidak terlalu bagus, masyarakatnya masih hidup dengan serba kekurangan. Kenapa? Kita identifikasi masalah. Oh ternyata komoditi yang mereka tanam itu bukan komoditi unggul, masih komoditi yang biasa-biasa saja. Setelah itu kita membangun kerangka teori, seperti yang tadi disebutkan oleh Basilia, pada metode penelitian bab 3 itu biasa kita bangun kerangka teori. Dari kerangka teori itu kita menduga, berdasarkan teori-teori yang ada, kita lihat, oh hipotesisnya apa? Oh diduga daerah ini miskin karena hasil pertaniannya hanya dikonsumsi sendiri, tidak dipasarkan. Nah itu menjadi masalah juga. Setelah itu kita membuat konsep definisi operasional, konstruk atau bangunan berpikir. Kita mendesain penelitian, mulai mengumpulkan desain penelitian itu termasuk dengan membuat kuesioner, menentukan bagaimana metode pengumpulan data, dan sebagainya. Setelah itu kita mengumpulkan data. Setelah kita mengumpulkan data, kita analisis data itu dengan analisis. Kita mendapatkan hasil, kita interpretasi atau kita bahas, kita jelaskan. Setelah itu kita mendapatkan perbaikan teori. Implementasi dari teori yang kita dapat. Oh ternyata supaya daerah itu keluar dari kondisi kemiskinan, hasil-hasil pertanian, komoditi-komoditi unggulan itu perlu dipasarkan dengan baik, menggunakan media sosial, menggunakan saluran-saluran pemasaran yang lebih baik, sehingga ada terjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat di daerah tersebut. Ini contoh, mungkin nanti hasil atau rencana penelitian kalian berbeda. Yang berikut, Lorina Matilde Nahak, tolong baca. Lorine Matilda Nahak. Silakan. Silakan Lorina. Langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, adanya kebutuhan atau keingintahuan. Yang kedua, menetapkan masalah. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, mencari data untuk pembuktian. Yang kelima, membuat kesimpulan yang diyakin benar. Yang keenam, memformulasikan kesimpulan secara umum. Ya, ini langkah-langkah penelitian menurut John Dewey. Adanya keingintahuan. Kalian punya rasa ingin tahu atau tidak? Punya. Kalau tidak punya rasa ingin tahu, itu berarti kalian sudah mulai berhenti berpikir. Hati-hati itu. Setelah itu kalian menetapkan masalah. Contohnya kita melihat ada fenomena kesenjangan apa, atau ada sesuatu yang tidak beres menurut pemikiran kalian secara ilmiah. Jangan tidak beres menurut feeling atau intuisi kalian, itu tidak saintifik. Harus secara ilmiah. Setelah itu menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Cari data. Jangan setelah susun dugaan sementara kita percaya dugaan itu, tidak. Kita cari data. Setelah itu kita olah data tersebut, kita analisis, kita tarik interpretasinya, dan kita buat kesimpulan yang diyakini benar. Setelah itu kita formulasikan kesimpulan tersebut.
Hermandus Jonvin, tolong baca. Sikap ilmiah. Yang pertama objektif, yang kedua terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ingin tahu, peka terhadap data. Yang keempat kreatif. Yang kelima berwawasan kritis, sistematis. Yang keenam inovatif. Yang ketujuh merumuskan masalah. Yang kedelapan mampu melihat masalah secara lebih luas atau kompleks. Ya, ini sikap-sikap ilmiah. Jadi kalian harus punya ke-8 sikap ilmiah ini dalam melakukan kegiatan penelitian secara ilmiah. Oke, kita cukup dulu. Nanti saya bagikan link, baru kita masuk lagi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak.